Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas chapter 6 yang berjudul Negara, Modal, dan Tenaga Kerja Hubungan dalam Krisis. Semoga dapat dipahami. Baik, pada presentasi ini kita akan membahas terkait chapter 6, yaitu tentang negara, modal, dan tenaga kerja hubungan dalam krisis. Pertama-tama, kita akan membahas terkait introduction atau perkenalan dari bab ini, yaitu pada bab ini kita akan membahas peran negara dalam hubungan industrial yang melampaui perspektif sempit yang hanya fokus pada kebijakan ketenaga kerjaan. Meskipun seringkali negara dianggap hanya sebagai pengatur kebijakan ketenaga kerjaan dan pemberi contoh praktik baik, peran negara dalam ekonomi kapitalis kontemporer itu lebih luas dan kompleks. Selanjutnya, pengembangan teori ekonomi politik negara melampaui narasi disiplin ilmu sebelumnya yang mencakup peran negara sebagai aktor dalam kapitalisme, modal sosial, bentuk pemerintahan, serta dampak globalisasi dan teknologi. Adapun terkait teori negara minimalis dan krisis kapitalisme, teori negara minimalis yang mendikte kebijakan selama 3 dekade terakhir kini mengalami pengawasan ketat. Krisis kapitalisme yang tak terkendali menuntut evaluasi ulang terhadap peran negara dalam hubungan ketenaga kerjaan. Konsep negara minimalis dianggap hanya sebagian kebenaran dan tidak mencerminkan keterlibatan luas negara dalam pengaturan hubungan kelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait negara dalam teori dan praktik. Yang pertama ada konsep negara, yaitu konsep kompleks dalam ilmu sosial yang mencakup peran dominan dalam masyarakat, lembaga, dan elit, serta pertanyaan tentang kebijakan negara, pelaksanaannya, dan interaksi dengan oposisi. Selanjutnya yang kedua ada peran ekonomi, yaitu teori ekonomi neoklasik menyoroti peran negara dalam mengatasi kegagalan pasar seperti monopoli alamiah dan eksternalitas untuk menjaga efisiensi dan keadilan sosial. Nah, jadi dalam teori ekonomi neoklasik ini memberikan prioritas pada hubungan pasar yang tidak diatur dan menjelaskan peran intervensi negara dalam situasi di mana pasar mengalami kegagalan, seperti dalam kasus monopoli alamiah dan eksternalitas. Selanjutnya yang ketiga ada monopoli alamiah, yaitu mengacu pada prevalensi peningkatan keuntungan atau yang disebut dengan biaya yang semakin berkurang terhadap peningkatan output dalam industri dan perusahaan besar di mana kondisi teknologi menguntungkan satu atau beberapa hal daripada banyak. Nah, meskipun produsen yang dapat mengeksploitasi posisi pasar itu memerlukan intervensi negara untuk mencegah penyalahgunaan. Nah, juga pada bagian ini menjelaskan bagian monopoli alamiah, yaitu ketika industri besar memiliki keuntungan dari skala yang menguntungkan dapat mengeksploitasi pasar sehingga intervensi negara diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi sosial. Selanjutnya pembahasan terkait eksternalitas. Eksternalitas ini terjadi ketika barang dan jasa tidak dapat disediakan secara pribadi. Misalnya, penerangan jalan dan keamanan itu memerlukan intervensi negara untuk mengatasi kegagalan pasar. Berikutnya terkait kebijakan negara pasca 1945. Nah, setelah 1945, konsep ekonomi campuran itu mempengaruhi kebijakan negara dengan nasionalisasi industri dan perundingan kolektif yang mempengaruhi sektor utama seperti kesehatan dan pendidikan. Berikutnya terkait perubahan kebijakan pada 1980-an. Nah, pada 1980-an ini banyak sektor publik diprivatisasi dan kebijakan negara mengalami perubahan besar, terutama dengan privatisasi dan regulasi ringan di Inggris. Berikutnya terkait keterbatasan analisis ekonomi. Jadi, analisis ekonomi ini tidak sepenuhnya menjelaskan sifat, bentuk, dan fungsi negara dalam kapitalisme modern, terutama dalam hal politik dan kelas dari intervensi negara. Berikutnya krisis dan neoliberalisme, yaitu ideologi neoliberalisme muncul dengan penurunan dukungan negara untuk perundingan bersama, serikat pekerja, dan kebijakan sosial progresif mengubah karakter negara dari kekuatan netral menjadi lebih partisan. Materi selanjutnya terkait neoliberalisme dan juga intervensi negara. Neoliberalisme menandai pergeseran kebijakan pemerintah di negara-negara barat pada akhir abad ke-20, di mana terjadi penarikan sebagian dari negara kesejahteraan Keynesian. Namun, penarikan ini tidak berarti penghapusan total intervensi negara. Sebagai contoh, pada era Thatcher di tahun 1980-an,
pemerintah Inggris secara aktif melakukan intervensi untuk merekrutasi ekonomi dengan membongkar industri-industri utama dan membatasi hak-hak buruh. Meskipun retorika neoliberal mengisyaratkan sebaliknya, negara memainkan peran penting dalam membentuk kembali hubungan antara modal dan juga tenaga kerja, yang menyoroti hubungan kompleks antara intervensi negara dan juga kebijakan ekonomi. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana globalisasi mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial di beberapa negara. Pertama, globalisasi sering dianggap sebagai pendorong utama perubahan kebijakan di tingkat nasional. Namun, respon dari setiap negara sangatlah bervariasi. Yang kedua, di negara-negara berkembang, globalisasi memicu perbedaan terkait standar ketenaga kerjaan, terutama karena adanya liberalisasi, perdagangan, dan juga investasi. Ketiga, di negara maju, globalisasi sering mendorong pemerintah untuk melemahkan perlindungan sosial dan juga ketenaga kerjaan agar lebih kompetitif dalam menarik modal. Namun, tidak semua negara merespon dengan cara yang sama. Beberapa negara, seperti yang kita lihat di negara-negara Nordik, justru meningkatkan pengaruh sosialnya. Terakhir, penting untuk dicatat bahwa pengaruh globalisasi ini tidak selalu merupakan kenyataan ekonomi, tetapi seringkali didorong oleh ideologi atau persepsi tertentu. Beberapa ahli berpendapat bahwasanya pengaruh globalisasi lebih merupakan mitos daripada fakta. Materi selanjutnya, tenaga kerja baru dan ragam kapitalisme. Kebijakan ekonomi dan sosial Partai Buruh baru memiliki beberapa kesamaan dengan kebijakan pemerintah konservatif di tahun 1980-an dan awal 1990-an. Materi selanjutnya, Partai Buruh baru dan pendekatan konservatif. Partai Buruh baru lebih menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, inovasi, dan kewirausahaan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Berbeda dengan pendekatan konservatif yang lebih fokus pada penghapusan kekakuan pasar tenaga kerja. Kesinambungan antara kedua kebijakan ini dapat dilihat dari perspektif varietas kapitalisme yang diusulkan oleh Hall dan Soskice. Mereka membedakan antara ekonomi pasar liberal seperti Inggris, di mana koordinasi ekonomi dilakukan melalui pasar, dan ekonomi pasar terkoordinasi, di mana lembaga dan jaringan memainkan peran yang penting. Materi selanjutnya, negara, pemerintahan, dan hubungan ketenaga kerjaan. Selama 30 tahun terakhir, pemerintah konservatif dan buruh baru di Inggris telah menerapkan reformasi administrasi publik yang terinspirasi oleh sektor swasta, dikenal sebagai New Public Management atau NPM. Selanjutnya, New Public Management. Prinsip NPM menekankan pada penerapan praktik manajemen mikro dari sektor swasta ke dalam administrasi publik, dengan fokus pada pengukuran kinerja, akuntabilitas, dan koordinasi kebijakan serta layanan. Partai Buruh baru yang berkuasa pada tahun 1997 melanjutkan pendekatan ini dengan menekankan kebijakan yang berbasis bukti dan analisis dampak regulasi, untuk memastikan bahwa kebijakan publik efektif dan terukur. Model evaluasi NPM Inggris juga telah mempengaruhi kebijakan di tingkat Eropa. Baik, selanjutnya adalah dari pemerintahan ke pemerintahan multilevel. NPM dianggap sebagai bagian dari pergeseran dari pemerintah hierarkis ke model tata kelola yang mengurangi peran negara dalam kebijakan publik dan meningkatkan keterlibatan aktor non-negara. Laporan Rodeos pada 1996 menyatakan bahwa privatisasi dan keterlibatan lebih luas dari badan pemerintah yang menyebabkan fragmentasi pemerintahan pusat dengan munculnya jaringan antara organisasi yang mengurangi kedaulatan negara. Konsep tata kelola pada multilevel yang menekankan hubungan lintas tingkatan pemerintah muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan dengan analisis yang hanya berfokus pada hubungan nasional dan supranasional. Oke, selanjutnya adalah is the state being hollowed out. Penelitian tentang hubungan industrial semakin sering menggunakan konsep tata kelola multilevel untuk memahami dampak regulasi di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, penelitian ini belum secara kritis mengevaluasi asumsi inti dari literatur tata kelola, seperti pergeseran dari hierarki ke pasar dan jaringan, serta fragmentasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat supra dan subnasional. Sejak 1995, tanggung jawab kebijakan ketatanegaraan di Inggris tersebar ke berbagai departemen, menunjukkan fragmentasi kekuasaan negara, terutama setelah dipindahkannya tanggung jawab
tersebut ke DWP pada tahun 2001. Selanjutnya, pada tahun 2009, tanggung jawab kebijakan DIUS dipindahkan ke Departemen Bisnis, Inovasi, dan Keterampilan, mencerminkan fragmentasi pengawasan ketenagakerjaan di Inggris. Tugas ini terbagi antara beberapa badan, tanpa adanya Inspektorat Ketenagakerjaan terpadu. Meski begitu, fragmentasi ini tidak mengurangi kekuatan eksekutif. Sebaliknya, pada tahun 97, peran inti pemerintah telah meningkat dengan kebijakan dan implementasi yang dipusatkan di kantor Perdana Menteri dan Departemen Keuangan. Pembagian tanggung jawab ini bertujuan untuk mencapai kebijakan yang lebih efektif seperti menghubungkan manfaat kesejahteraan dengan partisipasi pasar tenaga kerja. Slide selanjutnya adalah is the state being hold out, yaitu pemerintah cenderung lebih bersimpati terhadap kepentingan pengusaha daripada buruh yang terorganisasi ketika berkonsultasi dengan kedua belah pihak tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama, yaitu menurut Coates tahun 2005. Selanjutnya yaitu pentingnya tingkat pengambilan keputusan Eropa bagi hubungan industrial tidak dapat disangkal. Arahan Eropa telah memberikan kewajiban baru kepada pengusaha, pasar tunggal telah memfasilitasi mobilitas modal, dan fakta stabilisasi serta pertumbuhan telah mengakibatkan tekanan ke bawah pada pengeluaran yang pada publik dan pemotongan pengeluaran kesejahteraan sebagai akibatnya menurut Bogot tahun 2003. Nah, namun apakah perkembangan ini merupakan bukti kuat yang mendukung argumen bahwa kewenangan pemerintah nasional telah melemah secara substansial? Nah, ada sejumlah alasan untuk berpikir sebaliknya, yaitu sebagai berikut ini. Nah, alasan untuk berpikir sebaliknya adalah yang pertama, yaitu pemerintah nasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan Uni Eropa. Nah, yang kedua, yaitu penerapan metode koordinasi terbuka atau Open Method of Coordination atau OMC, yaitu berarti bahwa pencapaian tujuan kebijakan ekonomi dan sosial Uni Eropa sangat bergantung pada upaya sukarela pemerintah nasional. Nah, yang ketiga yaitu ada EC sendiri telah mempromosikan gagasan tata kelola multilevel sejauh pernyataan kebijakannya telah menekankan pentingnya dialog sosial yang luas. Slide selanjutnya yaitu modal sosial. Nah, sejumlah tema utama perdebatan tata kelola juga dapat ditemukan dalam literatur yang berkembang pesat yang membahas konsep modal sosial. Seiring berjalannya waktu, fokus penelitian tentang modal sosial telah meluas, hingga mencakup kontribusi yang dapat diberikan oleh lembaga dan hubungan kepercayaan yang tinggi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, Serikat Pekerja sebagai asosiasi sukarela memang dapat dipandang sebagai perwujudan modal sosial, seperti halnya perundingan kolektif, dialog sosial, dan partisipasi pengusaha dan serikat pekerja dalam administrasi ketenagakerjaan. Peran di negara bagian perspektif modal sosial dalam hubungan industrial mungkin mengalami kesulitan dalam upaya menjelaskan keengganan pemerintah untuk mempromosikan dialog sosial. Nah, mendelegasikan tanggung jawab untuk administrasi ketenagakerjaan kepada pengusaha dan serikat pekerja, memperkuat hak untuk beradaptasi dan juga terwakili di tempat kerja dan tingkat perusahaan, dan memperkenalkan langkah-langkah yang dirancang untuk mendorong hubungan industrial yang saling percaya. Kesimpulan dari materi ini adalah keterlibatan dengan teori negara masih relatif jarang dalam literatur penelitian hubungan industrial. Memajukan agenda penelitian tata kelola multilevel akan membutuhkan lebih dari sekedar penyelidikan terhadap aktor, lembaga, dan aturan yang beroperasi, dan menghubungkan tingkat nasional, dan supranasional. Krisis ekonomi saat ini dalam hal apapun kemungkinan akan mendorong penilaian ulang terhadap pandangan ini. Agenda kebijakan saat ini yang sedang dalam kondisi yang terus berubah, mungkin kita mencapai titik balik yang sama. Kesulitan ekonomi yang selama ini terutama mempengaruhi sektor swasta hampir pasti akan dialami pada waktunya oleh sektor publik, karena pemotongan pengeluaran negara berdampak pada pekerjaan dan gaji. Sejauh mana aksi industri dan protes sosial akan meningkat dalam menghadapi ancaman terhadap standar hidup? Akankah kita menyaksikan minat baru dalam pertukaran politik yang terkait dengan korporatisme tahun 1970? Ketika keadaan ekonomi dan sosial berubah, akan tercipta ruang untuk penerapan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi buruh dengan kebijakan
yang telah ditempuh selama 30 tahun terakhir. Dengan cara apa kepentingan bisnis domestik dan internasional serta lembaga supranasional akan mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah. Apapun yang terjadi, negara akan memainkan peran utama dalam membentuk jalannya peristiwa. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.